Makin mudah belajar Quran? Ya di tes wawasan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik tersayang, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Ramadan Mubarak. Selamat datang di program Tes Wawasan Quran. Makin mudah belajar Quran, ya di tes wawasan Quran. Program ini merupakan program baru MTA Indonesia yang akan menemani para pemirsa selama bulan suci Ramadan. Dalam program ini, kita akan mengetes pengetahuan adik-adik atfal dan adik-adik nasirat kita seputar Al-Quran. Wah, pastinya seru nih. Salam kenal ya adik-adik, nama kakak Kak Fadli yang akan memandu acara ini. Di studio sudah hadir 2 tim yang akan ikut bermain dalam tes wawasan Quran episode kali ini. Tapi ada yang beda teman-teman. Khusus episode ini kita akan bermain dengan 2 tim atfal sekaligus. Yuk kita sapa dulu dari tim A. Ada siapa aja nih? Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Di tim A ada siapa aja nih? Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Narendra. Saya umur 11 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aska, umur 10 tahun. Perkenalkan nama saya Edward, saya berumur 11 tahun. Gimana hari ini, semangat? Semangat! Siap menghadapi tim B? Ya. Siap. Kita ke tim B, kenalan dulu nih. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat? Sehat. Perkenalan lu, dari tim B ini ada siapa aja? Perkenalkan nama saya Talha, umur saya 10 tahun. Perkenalkan nama saya Fatih, umur saya 10 tahun. Perkenalkan nama saya Luzio, saya 10 tahun. 10 tahun. Tim B siap menghadapi tim A? Siap. Siap, oke kita kan. Sebelum kita main, kakak akan bacakan dulu peraturan mainnya. Oke adik-adik, siap? Siap. Nah adik-adik, ini peraturannya ya. Tes wawasan Quran akan ada 2 babak. Di babak pertama, terdapat 4 pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaan pertama dan ketiga untuk grup A, pertanyaan kedua dan keempat untuk grup B. Tim yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar akan meraih 10 poin. Jika tim tersebut salah dalam menjawab, maka tidak akan mendapatkan poin. Jika ada tim yang salah dalam menjawab, maka pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh tim lawan. Jika tim lawan bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan 5 poin tambahan. Babak kedua adalah babak rebutan. Hanya akan ada 1 pertanyaan pilihan ganda untuk babak rebutan yang bernilai 20 poin. Kak Fadli akan membacakan dulu seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, barulah setelah itu kalian boleh menekan bel. Tim yang paling cepat menekan bel adalah tim yang boleh menjawab pertanyaan di babak rebutan. Tapi hati-hati ya, kalau Kak Fadli belum selesai membacakan seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, maka ada tim yang memencet bel, maka tim tersebut akan didiskualifikasi. Dan tim lawanlah yang boleh menjawab pertanyaan yang ada. Jika salah satu tim salah dalam menjawab, maka pertanyaan bisa dilempar ke tim lawan. Jika tim lawan benar dalam menjawab, maka tim tersebut tetap berhak meraih 20 poin. Nah adik-adik, itu dia ya peraturannya. Yuk kita mulai gamesnya. Nah itu dia tadi adik-adik peraturan mainnya. Gimana kedua tim udah siap? Sudah. Sebelum kita main, kalian boleh tos-tosan dulu. 1 tim, oke? Siap? Tim A lawan tim B. Pada episode khusus ini, tim A, tim B, atfal semua. Oke, sekarang kita mulai dari tim A dulu. Pertanyaan pertama untuk tim A. Bismillah. Yes. Pertanyaannya, apa arti dari surah Al-Ikhlas? A. Tulus. B. Pasrah. C. Terserah. Atau D. Ya sudah. Apa? Ya sudah. Gimana? Aska, Edward, Narendra? A. Tulus. A. Tulus.
Gimana? Aska, Edward? Ikhlas. A? Ya udah A. Tulus. Tulus ya, bukan penyanyi. Tulus. Jadi jawabannya A. Tulus. Kita kunci jawabannya? Kunci? Kayaknya Narendra masih kunci aja. Kita cek jawabannya. Apakah benar arti dari surah Al-Ikhlas adalah tulus? Jawabannya benar. A. Tulus. 10 poin untuk tim A. Sekarang ke tim B. Oke. Si sama? Masih semangat kan? Semangat. Berarti 100%. Oke. Pertanyaannya, apa arti dari kata kul? Katakanlah. Berkata. B. Mengatakan. C. Katakanlah. Atau D. Berucap. Katakanlah. Cek, katakanlah. C. Katakanlah. Kita cek jawabannya apakah benar? Yes. Betul. Jawabannya betul. C. Katakanlah. Yes, 10 poin untuk tim B. Wah, persaingan yang ketat nih. Tim A, tim B. Sekarang ke tim A lagi nih. Pertanyaan kedua untuk tim A. Pertanyaannya, apa arti dari Allahus Somad? A. Allah tempat berlindung. B. Allah tempat mengasihi. C. Allah tempat bergantung. Atau D. Allah tempat melindungi. C. C. Allah tempat bergantung. Ya. Oke, yakin dikunci? Harus kunci. Kunci jawaban. Jawabannya benar. C. Allah tempat bergantung. 10 poin lagi untuk tim A. Gimana tim B? Apakah pertanyaan terakhir akan bisa dijawab? Oke, kita cek apakah bisa dijawab oleh tim B untuk pertanyaan terakhir di babak pertama. Insya Allah bisa. Insya Allah. Pertanyaannya, apa arti dari sifat Allah lam yalid walam yulad? A. Dia beranak dan diperanakan. B. Dia beranak dan tidak diperanakan. C. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Atau D. Dia tidak beranak tetapi diperanakan. C. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wow. Gimana? Dikunci? Kunci. Jawabannya benar. C. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. 20 poin untuk tim B. Babak pertama ditutup dengan skor imbang. Kedua tim sama-sama bisa menjawab pertanyaan babak pertama. Jadi kita akan masuk ke babak kedua. Di babak kedua, babak rebutan yang akan menentukan siapa yang akan menang pada episode kali ini. Tapi sebelumnya, tadi karena soalnya berhubungan dengan surat Al-Ikhlas, ada yang mau bacakan nggak surat Al-Ikhlas? Atau mau barengan? Barengan aja lah. Tim B barengan. Barengan tim B, tim A? Oke, dua-duanya. Tim A dan tim B bacakan bareng-bareng surat Al-Ikhlas. Oke, siap? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Kedua tim sama-sama kompak, sama-sama semangat. Berarti untuk babak rebutan tetap semangat.
Ya. Kita masuk ke babak rebutan. Oke. Peraturannya masih sama. Kakak akan bacakan dulu soalnya sampai akhir, baru boleh kalian pencet bel. Jika salah satu tim memencet bel sebelum pertanyaan selesai, maka pertanyaannya akan dilempar ke tim lawan. Oke? Oke. Siap? Siap. Tim A, cek belnya. Tim B? Oke. Kita lihat siapa yang paling cepat dan benar menjawab di babak rebutan. Pertanyaannya cuma satu. Ingat, jika menang 20 poin, jika kalah akan dilempar ke tim lawan. Oke? Jika kalah, ya. Jika salah akan dilempar ke tim lawan. Oke? Siap. Pertanyaannya. Sebutkan ayat yang artinya dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. A. Belum. Sudah dipencet oleh Iya. tim. Maaf, tim A nggak bisa menjawab karena pertanyaannya akan dilempar ke tim B. Mohon maaf, Narendra, kenapa? Ya udah. Gugup. Gugup. Gugup, oke. Gak apa-apa, kakak akan lemparkan ke tim B. Tim B. Pertanyaan untuk kalian. Kesempatan sangat terbuka untuk tim B memenangkan episode kali ini. Sebutkan ayat yang artinya dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. A. Lam yalid walam yulad. B. Walam yakullahu kufuwan ahad. C. Allahu somad. D. Minal jinnati wan nas. Jawabannya B. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sangat kompak tim B, luar biasa. Alhamdulillah, kompak ya tim B. Tapi kakak mau cek dulu jawabannya nih, apakah benar atau akan dilempar ke tim A. Jadi jawabannya benar. Selamat untuk tim B. Tadi siapa yang mencet? Tadi kalian sudah tahu jawabannya juga? Berarti setelah mereka mencet bel kalian merasa lega? Udah ini. Jadi udah bisa jawab. Oh, udah bisa jawab. Udah dipikirin. Dipikirin duluan. Oke. Untuk saat ini tim A 20 dan tim B 40. Nah, adik-adik, penasaran gak sih surat Al-Ikhlas itu tentang apa? Dan apa ya keistimewaan dari surah ini? Biar tahu, yuk kita tanyain ke Pak Bilal. Silahkan Pak Bilal. Baik, jazakumullah Kak Fadli, pertanyaannya. Adik-adik, kalau saya ditanya tentang kandungan surah Al-Ikhlas, kalau enaknya ya kita baca langsung aja ya. Kita baca langsung sambil kita coba pahami ya. Kandungannya apa aja? Ya. Coba nih adik-adik nih, kita baca ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah Allah itu ahad, Allah itu esa. Nah, ini membahas tentang apa? Tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat yang berikutnya, Allahus somad. Allah adalah tempat bergantung. Seluruh makhluk bergantung kepada Allah taala. Ya. Tidak ada makhluk di dunia ini, baik itu tumbuhan, hewan, manusia, yang dapat eksis tanpa ridho Allah Subhanahu wa taala, tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala itu tempat bergantung seluruh makhluk. Maka kita juga harus menggantungkan ya segala macam asa kita, keinginan kita, segala macamnya, permasalahan kita bahkan kita adukan kepada Allah taala karena Dia adalah As-Somad ya. As-Somad, tempat bergantung kita. Nah, berikutnya apa? Lam yalid walam yulad. Ya, lam yalid walam yulad itu dia tidak beranak dan tidak diberanakan. Jadi Allah Ta'ala itu tidak punya anak dan juga bukan anak seseorang. Ya. Jadi Allah Ta'ala itu bukan makhluk, bahasanya seperti itu. Ya. Karena kalau beranak atau anak seseorang atau anak sesuatu, itu artinya dia makhluk. Ya.
Jadi Allah itu, Tuhan itu bukan makhluk. Nah, yang terakhir ya, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan dia, dengan Allah Ta'ala. Nah, salah satu sifat wajib bagi Allah Ta'ala itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Karena dia adalah Tuhan. Sedangkan yang lain bukan Tuhan. Ya. Jadi tidak ada yang serupa. Jangankan lebih tinggi, yang serupa saja tidak ada. Ya. Itulah kandungan surat Al-Ikhlas. Jadi adik-adik, surat Al-Ikhlas ini surah yang membahas tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Surah yang membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menjadi tempat bergantung seluruh makhluk. Nah, lalu yang menjadi menarik apa adik-adik? Ketika seseorang, kita semua membaca surah ini, merenungkan surah ini, dan tertanam kecintaan kepada Allah Ta'ala melalui pembacaan surah ini, maka orang-orang yang memiliki hubungan istimewa dengan Allah Ta'ala, ya, insya Allah Ta'ala, Allah akan sangat memperhatikan hamba pilihannya ini. Nah, jadi surat ini ternyata sangat luar biasa ya, faedahnya sangat luar biasa. Akan membuat seseorang itu betul-betul mendapatkan perhatian Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tadi ketauhidannya, kemudian ketawakalannya hanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Ya. Nah, itu akan menjadi hamba yang istimewa pada pandangan Allah Ta'ala. Nah, berikutnya berkaitan dengan surah Al-Ikhlas ini. Keistimewaannya apa saja? Saya yakin adik-adik tahu juga, apalagi Bapak Ibu di rumah nih pasti tahu ya keistimewaan surah Al-Ikhlas. Ya. Sering dengar juga dari bapak-bapak mubalik yang lain menjelaskan. Apa? Yang pertama, keistimewaan surat Al-Ikhlas ini adalah surat Al-Ikhlas dianggap atau kandungannya sangat luar biasa sehingga dianggap kandungannya ini, derajatnya ini, ya kalau kita katakan kedudukannya ini itu sepertiga dari Al-Quran. Al-Quran kan berapa surah tuh ya? Berapa ribu ayat ya? Nah, surah Al-Ikhlas ini kedudukannya itu sama seperti sepertiga Al-Quran. Sangat luar biasa ya, istimewa sekali surat ini. Ya, jadi inilah kedudukan yang istimewa dari surat Al-Ikhlas berdasarkan hadis riwayat Bukhari yang saya kutip ya di dalam hadis. Ya. Berikutnya, yang kedua, apabila adik-adik membaca hadis berkenaan dengan surah Al-Ikhlas dan juga beberapa surah lain, terutama di sini adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas ya. Nah, 3 surat ini di dalam hadis yang saya kutip dari hadis riwayat Bukhari, surah ini adalah menjadi surat apa bahasanya itu surat yang biasa dibaca oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau tidur. Ya. Beliau biasa itu membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Falaq, membaca surat An-Nas, lalu beliau tiupkan telapak tangan beliau itu, beliau tiup telapak tangannya, beliau usapkan ke seluruh tubuh beliau. Kalau bahasa kita sebagai apa ya? Mungkin menjadi ruqyah ya. Menjadi ruqyah, menjadi sarana untuk memohon pertolongan Allah Ta'ala agar melindungi kita ketika kita tidur dari berbagai macam keburukan yang bisa saja ya menghinggapi atau mengena kita ya ketika kita tidur. Nah, Rasulullah SAW menjadikan surat Al-Ikhlas ini sebagai kebiasaan beliau untuk dibaca setiap sebelum tidur. Ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ya, yang ketiga di sini berkaitan juga dengan yang pertama tadi ya, bahwa ketika 3 surat itu dibaca, tentunya dengan keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seseorang itu akan cukup, ya, akan cukup baginya memohon perlindungan ya kepada Allah Ta'ala dari segala mara bahaya dengan ketiga surah ini. Jadi sebagai pelindung ya, dari berbagai macam musibah yang dapat menghinggapi atau mengena kepada seseorang dengan cara
kita membacanya dengan setulus hati, dengan penuh kesungguhan. Ya, kita yakini bahwa ini adalah salah satu cara terbaik untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik adik-adik, itu saja ya yang dapat saya jelaskan berkenaan dengan surah Al-Ikhlas. Nah, mudah-mudahan adik-adik dapat memahaminya ya. Baik Kak Fadli, saya cukupkan segitu. Jazakumullah. Assalamualaikum. Nah, adik-adik, itulah dia tadi penjelasan dari Pak Bilal. Semoga adik-adik bisa dipahami ya adik-adik. Oke, adik-adik yang di rumah juga semoga bisa dipahami. Oke, karena sudah di penghujung acara, kakak akan bacakan skor akhirnya. Tim A 20 dan tim B 40. Jadi yang menang di episode kali ini adalah tim B. Mubarak untuk tim B. Tos dulu tim B. Tim B. Oke. Untuk tim A, sayang sekali kalian harus kalah di episode kali ini, tapi jangan sedih, jangan berkecil hati juga ya, oke? Tetap semangat, tos dulu. Tetap semangat. Oke. Nah, adik-adik yang di rumah dan pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah tadi program tes wawasan Al-Quran untuk episode kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu menonton program MTA lainnya ya, dan menyaksikan khutbah huzur hanya di MTA. Saya Kak Fadli beserta adik-adik peserta pamit undur diri. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tes wawasan Quran, makin mudah belajar Quran, ya di tes wawasan Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.